terklaim, yang namanya artinya adalah keselamatan. Dia mau membebaskan manusia daripada perhambaan dosa. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 adalah merupakan berita Injil bagi manusia yang mana akan memperoleh keselamatan di dalam roh dan kebenaran yang bagi mereka menuruti akan teladan dan perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, keselamatan itu adalah milik Yesus, sudah diberikan kepada umat manusia, dan kita memperolehnya hanya melalui Yesus yang merupakan Tuhan, Juru Selamat dan Penebus hidup manusia. Dia memberi dengan cuma-cuma. Dia hanya meminta agar saudara dan saya senantiasa menyembah, berbakti dan memuliakan akan Dia. Saudara yang berkati dalam Tuhan kita Yesus, apakah yang diajarkan oleh Alkitab bagi saudara-saudara dan saya mengenai keselamatan? Yang kedua, manusia berdosa dibenarkan karena pengakuan percaya kepada Yesus. Orang berdosa percaya kepada Yesus, mengakui dari bibir mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Penebus, maka dia akan dibenarkan. Dia dibenarkan lewat perkataannya, pengakuannya, di mana dia percaya kepada Yesus. Jangan sekali-kali mengantuk imanmu oleh karena sesuatu yang fana, sesuatu yang sudah dapatkan secara instan, sesuatu yang hanya bersifat sementara. Dan senantiasa hidup kekal di dalam kebenaran Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan di dalam pengajaran-pengajaran Tuhan, dan tidak sama sekali meninggalkan imannya. Karena kita sebagai orang yang percaya, orang yang diciptakan oleh Tuhan, secara berhak dan berkewajiban untuk mengucapkan Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dan Dia adalah Penebus. Kita percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati. Kitab suci mengatakan bahwa Allah menjadi semua manusia beroleh hidup yang kekal. Dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang keempat, Tuhan tidak menginginkan akan kebinasaan daripada seseorang, tapi Tuhan menghendaki akan keselamatan semua orang tanpa terkecuali. Namun bagi mereka yang mengimani, percaya kepada Yesus. Dengan tegas Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah juga mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kalau kita terus tinggal di dalam dosa ini juga merupakan upah besar bagi saudara-saudara yang akan dianiaya karena tetap tinggal di dalam dosa. Makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita. Allah mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kejadian 2 ayat 17 dan Roma. Di dalam kehidupan teologi kita mengenal ada dua kata, yaitu universalisme dan juga universalitas. Nah, keselamatan itu diberikan secara universalisme, tetapi hanya bagi mereka yang menerima dan percaya kepada Yesus. Tetapi yang kita tidak terima adalah atau pandangan secara universalitas yang mana mengajarkan bahwa orang semua dapat diselamatkan. Namun di lain sisi adalah kita diajarkan bagi saudara-saudara bahwa orang yang ditebus, orang yang memperoleh keselamatan adalah mereka yang sudah menerima Yesus Kristus. Yang tidak menerima Yesus Kristus sudah pasti tidak memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab tegas mengatakan bahwa manusia berdosa hanya dituntut untuk mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus, maka
diselamatkan dan mau melakukan akan perintah Tuhan dan ajaran Tuhan atas kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, dalam pengakuan percaya itu terdapat 3 aspek yang terkait dalam. Yang pertama, intelek. Yang kedua, perasaan hati kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kemauan kita untuk melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, kita mungkin akan bertanya dalam kehidupan kita, kenapa harus menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat? Jawabannya, karena memang sudah ditetapkan di garis bawah demikian, Yesus bukan salah satu jalan keselamatan, tapi Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang lain untuk saudara memperoleh satu-satunya keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya di luar Yesus, saudara dan saya tidak memperoleh keselamatan. Di dalam Yesus, tinggal dalam kebenaran, melakukan firman-Nya, mempraktikkan firman-Nya, dan mau setia dengan firman Tuhan, saudara dan saya akan diselamatkan. Dan waktu kembali sudah terjadi 2 kali, saudara dan saya diselamatkan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus, apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai keselamatan? Yang ketiga, kitab suci adalah tuntunan agar manusia berdosa beroleh keselamatan kekal. Ayat yang ke-11 kalau kita lihat dalam Roma 10 ayatnya yang ke-11. Tuhan, Dia memajukan kitab suci atau Alkitab kepada umat manusia bukan sebagai kenang-kenangan, melainkan itu sebagai buku panduan atas kehidupan kita. Alkitab bukan pula sebagai buku yang hanya semata dibaca untuk diketahui, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27, Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat 25. Dan kitab suci itu adalah buku panduan atau buku penuntun bagi kehidupan manusia berdosa untuk percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Kita percaya Alkitab ini adalah berisikan firman Tuhan dan memiliki kuasa atas kehidupan kita. Ada kuasa Allah dalam kata-kata yang tersurat dalam kitab suci. Kata-kata itu dapat dipindahkan ke hati dan berwujud dalam perbuatan kita. Karya penyelamatan Yesus Kristus. Itu sebab saudara perlu kita baca Alkitab ini. Jangan jadikan Alkitab sebagai pajangan di dalam rumah kita. Baca Alkitab dan Kejadian sampai ke bawah. Itu akan senantiasa diterangi oleh firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mempelajari, kita mendengarkan tentang keselamatan, kita percaya bahwa keselamatan itu adalah kebutuhan terbesar bagi umat manusia, dan kita hanya memperolehnya melalui Yesus yang adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Kita hanya memperoleh keselamatan itu apabila kita, saudara dan saya sebagai manusia berdosa itu dibenarkan karena pengakuan percaya kepada Tuhan. Kita memperoleh keselamatan itu karena kita mengakui dengan bibir mulut lidah kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita memperoleh keselamatan itu Bapak Ibu Saudara-saudara karena kitab suci adalah tuntunan agar manusia berdosa memperoleh keselamatan. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kita mengikuti perjamuan ini Bapak Ibu Saudara-saudara dengan memaknai bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi diri kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perjamuan. Buka hati dan pikiran kita, saling mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Kalau hari-hari yang lalu ada orang yang menyakiti, ada orang yang tidak senang dengan diri, mari dengan terbuka hati kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Kita ini adalah umat Allah, keluarga Allah. Kita perlu bersatu. Jangan biarkan setan menunjukkan kerukunan kebersamaan dan kata-kata kekeluargaan umat Tuhan dalam jemaat ini. Mari dengan pertemuan umat Tuhan yang tadinya tercerai berai, kita bersatu lagi
kita mengajukan misi Tuhan yang harus ini istimewa di kota Bukit Tinggi. Bapak Ibu, mari saya